arus mudik Lebaran 1444 Hijriah tahun 2023 ini memang agak spesial ya setelah masa Covid ini terlampaui. Jadi pada mudik ini memang tidak dilakukan pembatasan pergerakan manusia setelah PPKM itu dicabut. Isu nasional kita bahwa jumlah pemudik secara nasional itu 45,8% dari seluruh penduduk Indonesia, 123.800.000. 5,9 juta diantaranya itu masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Dari 5,9 juta, 1.500.000 sampai 2 juta itu masuk ke Kabupaten Bantul. Nah, dengan demikian kami dari jajaran Dinas Perhubungan bersama dengan rekan-rekan dari kepolisian dan jajaran terkait telah menyiapkan berbagai macam skenario untuk mengantisipasi arus mudik ini agar arus mudik ini lancar, nyaman dan berkesan. Itu target kami, sehingga kami siapkan personil, jumlah total personil kami nanti yang akan kami tugaskan secara shift itu totalnya 751 personil. Kemudian kami akan mendirikan 5 pos pantau pada saat H-7 itu di pos Kelangon di Sedayu, pos Serandaan, kemudian pos di Piyungan di Patok, kemudian pos terpadu kami ada di Gabusan dan 1 pos lagi di Gate In TPR Parangtritis. Itu yang kami siapkan pada saat H-7. Kemudian nanti pada saat H+7 ini kami tambahkan 5 posko pemantauan di objek-objek wisata. Akan kami tambahkan di Becici, Bukit Pengger, kemudian Mangunan, kemudian di Taman Gabusan masih, kemudian di Jembatan Kretek 2 dan di Jalan Cinomati. Untuk rekayasa lalu lintas pada saat arus mudik kita situasional, artinya belum ada ruas jalan yang kami berlakukan satu arah atau kami tutup, itu belum ada. Kita masih normal dan kita bersyukur manakala Jembatan Kretek 2 ini sudah difungsikan. Artinya bisa mengurai kemacetan lalu lintas yang sangat signifikan. Nah, kemudian pada saat arus mudik sudah kami siapkan jalur-jalurnya. Pintu masuk kita kan ada di Serandaan, di Sedayu Kelangon dan di Jalan Wonosari. Itu sudah kami tempatkan pos-pos pantau di sana. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas nanti kami melihat situasi di lapangan. Kemudian untuk H+7-nya memang kami siapkan rekayasa lalu lintas khususnya jalur utama di Jalan Parangtritis. Itu kami arahkan itu untuk one way saja satu arah. Kemudian nanti arah keluarnya kami arahkan melewati Jembatan Kretek 2, bisa langsung ke Serandaan, bisa langsung lewat Jalan Samas dan Jalan Bantul. Itu biasanya kalau H+7 kan wisatawan banyak dan tujuan utama di Bantul kan Pantai Parangtritis. Itu yang kita siapkan rekayasanya. Kemudian untuk tujuan Parangtritis memang Jalan Parangtritis kita rekayasa menjadi satu arah. Apabila satu arah itu pun masih mengalami kemacetan, sudah kita siapkan jalur alternatif lewat Sempalan Pundong, Jembatan Soka, nanti finishnya ada di selatan Jembatan Kretek 1, nanti di sana. Kemudian jalur keluarnya tadi data sudah sampaikan lewat Jembatan Kretek 2. Jadi dengan seperti itu insya Allah lancar lalu lintasnya. SDIY itu hasil survei kemarin itu kurang lebih 1 juta sampai 1.500.000 kendaraan yang akan memadati daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, besar kemungkinan juga nanti sebagian besar juga masuk ke Bantul karena banyak objek-objek wisata idola yang ada di Kabupaten Bantul. Sido Mudik itu adalah program kita, juga kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan
untuk meminimalisir menggunakan armada-armada yang memang secara keselamatan itu tidak bisa menjamin ya. Dulu kan banyak kita temui mudik itu pakai mobil pickup bak terbuka, dikasih terpal, kan berduyun-duyun. Itu sangat membahayakan dari sisi kesehatan, resiko kecelakaan juga sangat berbahaya. Nah, ini pemerintah pusat sebenarnya melaunching program MOTIS, mudik gratis. Jadi menggunakan angkutan umum, pakai bis, juga pakai kereta api. Harapannya yang kemarin-kemarin itu kebanyakan mudik pakai sepeda motor, itu bisa dengan armada kereta api. Jadi motornya nanti diangkut dengan kereta api. Kemudian juga dengan bis-bis gratis yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Sehingga memang masyarakat kita dorong untuk menggunakan angkutan umum. Hasil survei kita tetap kendaraan idolanya itu ada 3. Mobil pribadi, bis, dan sepeda motor. Nah, sepeda motor ini yang kadangkala karena mungkin kondisi badan, kondisi kesehatan orang kan macam-macam ya. Kalau dengan sepeda motor nanti hujan, angin itu sangat mempengaruhi fisik dari para pemudik sehingga memang disarankan dengan menggunakan angkutan umum, bis atau kereta api. Begitu. Kendaraan-kendaraan ilegal itu sebenarnya kendaraan-kendaraan yang secara spesifikasi tidak memenuhi syarat sebagai angkutan penumpang. Jadi kendaraan barang yang dimodifikasi menjadi angkutan penumpang. Kemudian kendaraan-kendaraan yang melebihi batas kapasitas penumpang, itu yang kami istilahkan kendaraan-kendaraan ilegal ya. Yang kalau trayek-trayek ya mungkin trayek-trayek yang tidak resmi itu kan beresiko. Itu kita himbau karena ini kesiapan dari para pengusaha armada juga lebih dari cukup armada yang disiapkan. Kami himbau memang kepada masyarakat, gunakanlah armada-armada yang resmi-resmi saja gitu biar mudiknya nyaman dan selamat. Jadi kalau khusus untuk Kabupaten Bantul itu yang pertama memang jalur Cinomati itu yang memang kita himbau untuk tidak dilewati. Khusus di Cinomati ini kami dirikan pos pantau karena apa? Karena memang sebenarnya jalur ini kita larang untuk dilewati. Terutama armada-armada wisata, armada-armada besar. Karena apa? Karena tikungannya sangat ekstrim, banyak pengguna kendaraan yang belum mengenal geografi di sana sehingga sangat membahayakan. Ini betul-betul kita himbau untuk tidak melewati jalur Cinomati. Perkembangan terbaru di lokasi wisata di daerah HH Skyview sampai Bukit Pengger Hutan Pinus itu memang ada beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan. Itu memang nanti kita arahkan kendaraan-kendaraan besar itu naiknya lewat Imogiri. Jadi tidak lewat Patok. Karena nanti akan melewati ruas jalan yang rusak itu. Lewat Imogiri naiknya, sehingga nanti jalan yang kerusakan itu kita rekayasa menjadi satu arah. Biar kendaraan tidak saling bertemu, sementara kondisi jalannya rusak kan sangat membahayakan. Sementara itu. Tipsnya yang pertama, siapkan kondisi badan. Kemudian yang kedua juga pastikan kendaraannya aman, layak pakai. Kemudian yang ketiga, kuasai medan. Artinya kalau memang kita akan berwisata ke suatu tempat, belum melihat, bisa di searching di Google Maps atau hubungi pos-pos kami terdekat. Kami juga insya Allah akan sepenuh hati memberikan pelayanan, menunjukkan jalan-jalan alternatif apabila terjadi kemacetan ataupun layanan yang lain. Kami pos terpadunya ada di Pasar Seni Gabusan. Monggo silahkan mampir di sana. Nanti kita siapkan peta-peta untuk wilayah Kabupaten Bantul dan mungkin informasi-informasi jalan-jalan mana yang mengalami kepadatan lalu lintas. Yang pertama tadi untuk menghindari jalur-jalur yang memang sudah kami himbau untuk tidak dilewati. Kemudian juga menjaga kondisi badan, saya ulangi lagi, juga memastikan kondisi kendaraan yang layak
jalan, kemudian patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Patuhilah petunjuk-petunjuk dari petugas kami di lapangan. Apabila selama perjalanan merasa lelah, ngantuk, istirahatlah dengan nyaman. Nah, begitu. Jadi sediakan waktu yang cukup, jangan sampai waktunya mepet tergesa-gesa, itu sangat beresiko bagi keselamatan kita. Kami dari jajaran di Bantul ingin betul-betul mewujudkan mudik dan libur lebaran ini di Kabupaten Bantul itu nyaman dan berkesan. Jadi lalu lintasnya nyaman, kemudian para pemudik juga mengisi masa-masa liburan ini dengan baik, bisa menikmati berbagai macam tempat wisata dan kuliner di Bantul, sehingga nanti pulang ke tempat asal, ke Jakarta atau kemana, itu akan membawa kesan yang mendalam, sehingga akan timbul kerinduan untuk ke Bantul lagi.